Jadi ibu-ibu sekalian, sebelum saya lanjutin, ngapain datang kemari? Itu dia niatnya. Itikaf di masjid sambil kita menuntut ilmu, boleh. Ngapain datang kemari? Malas di rumah, nggak boleh. Ngapain datang kemari? Ini namanya pembukaan, udah datang, ini nggak pakai niat namanya. Ngapain datang kemari? Ya mau foto. Apaan mau foto? Mau ngapain datang kemari? Anaknya di rumah sepi, kagak ada orang, daripada di rumah mendingan ke masjid. Nggak boleh begitu. Masa mendingan? Masa Allah jadi sampingan? Nggak boleh. Yang paling nggak boleh niatnya ngapain ke masjid? Males, ada laki gua di rumah. Yang ketawa tuh pelakunya tuh. Datang ke masjid gara-gara menghindar. Ada tuh, saya punya ibu-ibu ada, saya perhatiin ini ibu, saya kemana aja dia datang. Di Bintaro ada dia, di Pondok Indah ada dia, di Majelis Taklim ada dia, di mana-mana dia ada dia tuh, di Pencetakan ada dia, di Cawang ada dia, di tempat ada dia. Saya tanya, ibu rajin nih, pengajian di mana aja datang. Emang kenapa? Kan suami saya udah pensiun. Terus malas saya di rumah. Saya bilang, ibu celaka banget jadi ibu. Jihadnya ibu tuh ngerawat lakinya udah pensiun. Ya, jangankan pengajian, perang aja, lagi perang. Rasulullah suka inspeksi, suka tanya. Pakai kudanya gagah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gagah banget. Dia inspeksi. Kalau ada anak muda ditanya, anak muda masih punya orang tua, masih pulang kata Nabi. Kenapa? Karena jihadmu merawat orang tua. Lebih utama merawat orang tua daripada jihad. Ini anak muda yang dengerin di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, dengerin. Lebih utama merawat orang tua daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad menumpahkan darah sampai membunuh atau terbunuh bersama Rasulullah SAW, nggak seujung kuku pahalanya dengan merawat orang tua, apalagi orang tua yang lagi sakit. Jadi yang punya orang tua sakit, pulang buru-buru, rawatin mereka, itu pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Gitu. Jadi datang kemari juga begitu dengan ilmu supaya kita dapat pahala yang besar gitu ya. Ngapain kemari? Di rumah saya pada nginep saudara-saudara. Saya cuma menampung doang. Tadi saya tanya ada yang begitu, ibu ada yang begitu jawabannya. Ini yang pada ketawa ngakak dia itu. Oh, kabul. Doanya alhamdulillah. Enak, panjang kayak petasan parung, alhamdulillah. Petasan parung kan panjang, merembet terus kayak doanya alhamdulillah. Emang doa mesti begitu, panjang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, udah pada niat belum itikaf? Belum. Niat itikaf. Udah pada niat ngaji? Niat. Niatnya lempeng, mau nuntut ilmu. Karena kalau niatnya mau nuntut ilmu, semua kebuka. Semua kebuka. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang meringankan langkah kakinya yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi niatnya kemari meringankan langkah kaki untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan tuh langkah kaki ke surga, Allah mudahkan. Karena niatnya menuntut ilmu, maka yang didapat ilmu. Dan sementara untuk jadi kaya raya pakai ilmu, untuk masuk surga pakai ilmu, untuk bahagia dunia pakai ilmu, bahagia akhirat pakai ilmu. Jadi ilmu segala-galanya. Yang nggak bisa dideketin setan bukan yang baca ayat kursi, yang berilmu. Yang berilmu. Kan pernah ada setan lagi duduk di luar masjid, Nabi mau masuk ke masjid, nanya, setan lo ngapain di mari? Begitu, lagi di luar, nggak masuk masjid. Kata setan, saya mau ganggu orang yang lagi sholat. Kenapa nggak diganggu?
Kata setan lagi, karena saya takut ada yang tidur. Nggak masuk di akal. Masa setan berani sama yang sholat, tapi takut sama yang tidur? Karena yang tidur orang berilmu. Orang berilmu, diam aja setan takut. Makanya datang kemari tujuannya untuk menuntut ilmu. Orang yang berilmu, otomatis diangkat derajatnya sama Allah di sisi semua orang. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa darajat. Berasa kita ngomong sama orang berilmu, kita ngomong sama orang bodoh berasa. Berasa nggak? Berasa banget. Ini kayaknya bodoh nih, gitu. Pernah nggak kita bilang begitu? Pernah. Ini kayaknya ilmunya dalam nih, gitu kan pernah. Berasa. Kita diskusi di TV juga begitu. Lihat, wah bodoh nih. Gitu. Wah, blow on nih, gitu ya. Ya bukan kita yang sok tahu pinter, bukan, emang ada rasanya kayak begitu. Emang ada rasanya, ada rasa. Jadi ilmu itu ada rasa. Jadi ibu-ibu sekalian, sebelum saya lanjutin, ngapain datang kemari? Itu dia niatnya. Itikaf di masjid sambil kita menuntut ilmu, boleh. Ngapain datang kemari? Malas di rumah, nggak boleh. Ngapain datang kemari? Ini namanya pembukaan, udah datang tat. Ini nggak pakai niat namanya. Ngapain datang kemari? Ya mau foto. Apaan mau foto? Mau ngapain datang kemari? Anaknya di rumah sepi, kagak ada orang, daripada di rumah mendingan ke masjid. Nggak boleh begitu. Masa mendingan? Masa Allah jadi sampingan? Nggak boleh. Yang paling nggak boleh niatnya ngapain ke masjid? Malas, ada laki gue di rumah. Itu yang ketawa tuh pelakunya tuh. Datang ke masjid gara-gara menghindar. Ada tuh, saya punya ibu-ibu, ada, saya perhatiin ini ibu, saya kemana aja dia datang. Di Bintaro ada dia, di Pondok Indah ada dia, di majelis taklim ada dia, di mana-mana dia ada dia tuh, di percetakan ada dia, di Cawang ada dia, di Tebet ada dia. Saya tanya, ibu rajin nih, pengajian di mana aja datang. Emang kenapa? Kan suami saya udah pensiun, terus malas saya di rumah. Saya bilang, ibu celaka banget jadi ibu. Jihadnya ibu tuh ngerawat lakinya udah pensiun, ya. Jangankan pengajian, perang aja, lagi perang, Rasulullah suka inspeksi, suka tanya. Pakai kudanya gagah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gagah banget. Dia inspeksi. Kalau ada anak muda ditanya, anak muda masih punya orang tua? Masih, pulang, kata Nabi. Kenapa? Karena jihadmu merawat orang tua. Lebih utama merawat orang tua daripada jihad. Ini anak muda yang dengerin di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, dengerin. Lebih utama merawat orang tua daripada jihad fi sabilillah. Padahal jihad menumpahkan darah sampai membunuh atau terbunuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak seujung kuku pahalanya dengan merawat orang tua, apalagi orang tua yang lagi sakit. Jadi yang punya orang tua sakit, pulang buru-buru, rawatin mereka, itu pahalanya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Gitu. Jadi datang kemari juga begitu dengan ilmu supaya kita dapat pahala yang besar, gitu ya. Ngapain kemari? Di rumah saya pada nginap saudara-saudara. Saya cuma menampung doang. Tadi saya tanya ada yang begitu, ibu ada yang begitu jawabannya. Ini yang pada ketawa ngakak dia itu. Berasa ya, daripada di rumah bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Hadirin, ibu-ibu sekalian, hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga niat saya nggak ada kecuali lillahi kalimatillah, nggak ada apapun kecuali meninggikan kalimat Allah. Niat saya cuma satu, supaya di rumah menjadi sakinah mawaddah warahmah. Niat saya cuma satu, yang dibawa pulang ilmunya ini bisa dipakai buat anaknya, buat lakinya, buat keluarga insya Allah, buat temennya, buat keponakannya, buat cucunya, buat besannya, buat lakinya, buat laki orang kalau perlu gitu ya. Nggak, laki orang jangan. Hadirin, jadi niatnya itu ya, niatnya biar tulus banget supaya kita dapat ilmu, supaya ilmunya bisa digunakan, karena ilmunya mesti bermanfaat. Ya Allah, niat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah.
Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang kasih petunjuk sama Allah kagak bakal sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang tersesat kagak bakal ada yang bisa kasih petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya dengar Masjidnya Abi Mubarak ini dulu tempatnya mengajar guru saya Habib Alwi Jamalul Lail dan Kiai Haji Syafi'i Azami. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Yang ngangguk udah tua berarti. Yang ngangguk udah nenek-nenek berarti. Bukan soal dekat, zamannya itu dia udah ada. Itu jebakan namanya ya. Betul, betul, udah nenek-nenek yang jawab. Yang anak muda belum tahu ya, karena dia nggak ngalamin, nggak tahu. Oh tahu, berarti nenek-nenek ya. Di sini tempat guru saya. Maka ketika saya dapat undangan dari Masjid Jami' Mubarak, waduh tempatnya guru saya yang lain. Kalau tempatnya guru kita girang ya, biar dapat pahalanya. Sebab apapun yang aneh sampein, guru aneh dapat pahalanya. Bagaimana enggak kita ngajinya sama Habib Alwi? Gimana enggak kita ngajinya sama Mu'alim, Guru Syafi'i Azami? Kita ngaji sama beliau. Masya Allah, beliau lautan ilmunya. Apalagi Habib Alwi, kalau zaman sekarang itu seperti Habib Rizik ya. Habib Alwi kalau zaman sekarang seperti Habib Rizik. Habib Alwi itu Masya Allah, dia menentang segala yang tidak, yang zolim dia bentang. Dulu kan Golkar ya dulu jangan baperan ya. Dulu kan Golkar, P3, PDI kan cuma 3 kan. Yang ulama ngumpulnya di P3 kan. Zaman dulu, bener nggak? Bener nggak? Yang bener bilang nenek-nenek. Udah tua berarti ya. Yang gambar Ka'bah bener pakai ditegesin, ya Allah makin tua deh lo. Ya dulu kan 3 ya dulu. Dulu ulama semua ngumpulnya di gambar Ka'bah. Makanya P3 jaya di DKI ya. 77 tuh, tahun 77. Iya. Nenek-nenek dasar. Tahun 77 tuh ya. 77 Ka'bah Jaya, 82 Ka'bah Tetap Jaya, karena ulama-ulama ngumpulnya di situ. Sebagian ulama kebeli sebagian ulama pindah ke Golkar. Akhirnya nah itu Masya Allah Habib Alwi Jamalul Lail itu tegas banget itu mengajarkan supaya kita tetap istiqomah ya. Nah itulah zaman dahulu kala. Zaman sekarang udah nggak lagi yang seperti itu. Semuanya semua sama aja, sami mawon semuanya ya. Kita orang Betawi bilang partai-partai itu namanya apa namanya? Dikate jadi senjata, nggak dikate nyolok di mate. Orang Betawi bilang begitu, dikate jadi senjata, nggak dikate nyolok di mate. Dikate nih jadi bumerang buat kita. Kalau kita nggak sampein, kayak nyolok di mata, kayaknya melukai kita. Jadi kayak serba salah. Yang baru datang hujan-hujanan kesian. Masuk aja, masuk. Kita bahas sebentar aja, masuk tentang ilmu daripada untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempraktekkan apa yang Rasulullah bilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam rumah tangga nggak ada lagi rumah tangga yang lebih indah daripada rumah tangganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering sekali, sering banget ya. Kita kalau ngomongin rumah tangga Nabi, yang terjadi adalah orang-orang yang hatinya busuk mengatakan Nabi istrinya banyak, Nabi begini, begitu dan seterusnya. Mari kita bedah, mari kita bongkar, mari kita uraikan apa yang terjadi sebenarnya, supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup berumah tangga. Sekarang saya mau survei sebelum saya mau lanjutin.
biar bapak-bapaknya yang dengar ini, ya, yang direkam disampaikan ke bapaknya, biar bapaknya punya pemikiran sedikit. Yang menjadi kepala rumah tangga sebenarnya ibu atau bapak? Salah. Kepala rumah tangga itu ibu. Kepala rumah tangga itu ibu. Amannya contohnya kan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, bukan kepala rumah tangga kalau pendapat saya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusan rumah tangga kepada istrinya Khadijah. Iya. Pada waktu itu di Mekah, pada waktu di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Khadijah sudah wafat, Sayyidatina Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis, itu Nabi kan bertanya sama Siti Aisyah, hari ini masak apa? Artinya Nabi tahu nggak itu masak apa? Artinya terserah Aisyah bukan? Paham nggak tuh artinya apa? Artinya itu dia. Nabi bertanya, wahai Siti Aisyah, wahai Humairah, wahai istri, wahai Aisyah, hari ini masak apa? Artinya Rasulullah tahu nggak? Artinya Rasulullah ngasih duit sama Siti Aisyah dan nggak bertanya buat apa. Ini pelajaran buat bapak-bapak. Kasih bini lo duit, setelah itu jangan tanya lagi. Sampai dia habis baru lo kasih lagi. Begitu bapak-bapak. Enak bang, emang begitu. Emang tugas seorang ayah adalah mencari uang dan tugas istri itu menghabiskan. Emang begitu. Betul apa tidak? Ini bapak-bapak mulai gondok sama saya nih. Lah emang begitu. Saya ngomong emang kayak bercanda, tapi ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya 100 ekor kambing. Punya 100 ekor kambing karena orang hadiah ada 100 ekor. Begitu dia pulang habis. Emang ditanya, lo kasih siapa aja? 1, 2, lo kasih siapa aja? Kagak. Kemana kambing? Habis. Alhamdulillah kata Nabi. Ada sisanya? Ada. Tinggal 1 biji paha belakang kanan. Tuh. Ibu jangan dicontoh yang begini. Laki lo nggak bakal kuat. Begitu lo pulang, kemana perabotan? Habis. Sisanya apa? Sisanya meja makan. Laki lo bakal bilang, lu sekalian keluar. Begitu, ntar jadi repot. Enggak, saya mau cerita ini kepada ibu, ilmu dibalik ilmu. Kan Rasulullah, kan saya ngomong pakai dalil. Itu ada 100 ekor kambing. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak repot tanya Aisyah kemana itu satu persatu. Artinya yang beliau titipkan di rumah itu dikelola oleh istri. Ada lauk apa ya wahai Humairah? Sering nggak Nabi nanya begitu? Sering. Hari ini lauknya gulai, alhamdulillah makan. Hari ini lauknya gandum, alhamdulillah makan. Hari ini nggak ada lauk, alhamdulillah saya puasa. Kan begitu kata Nabi. Betul apa tidak? Pakai dalil apa tidak? Bukhari Muslim bukan hadisnya. Itu yang mesti kita pahamin dalam berumah tangga. Karena ini semuanya ibu-ibu yang saya mau cerita urusan rumah tangga. Boleh nggak begitu? Kalau nggak boleh billahi taufiq wal hidayah nih. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita ikut Rasulullah SAW aman dan selamat. Dan yang kita ikutin Nabi Muhammad ini lengkap. Dia seorang kepala rumah tangga, iya. Dia seorang suami, iya. Dia seorang kakek, iya. Dia seorang pemuda gagah pada awalnya, iya. Dia seorang presiden, iya. Dia seorang jenderal, dia mimpin perang, iya. Lihat, dia seorang kepala pemerintahan, iya. Dia seorang yang menuliskan surat diplomat kepada para raja-raja, iya, lengkap pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beristri 1, iya. Pada waktu di Mekah beliau istrinya beberapa, iya. Di Madinah lengkap, semuanya lengkap. Ente mau contoh yang mana coba? Nggak ada yang selengkap itu. Beliau oposisi, iya. Beliau pegang kekuasaan, iya. Pada waktu di Mekah beliau bertolak belakang dengan pemerintah. Begitu di Madinah beliau sendiri yang megang pemerintahan. Lihat, nggak ada satupun celaknya, nggak ada satupun kekurangannya. Bukan banding-bandingin. Misalnya Nabi Sulaiman, dia raja, dia juga pemerintahan. Betul. Gitu. Nabi siapa lagi? Misalnya Nabi Isa, dia nggak pernah jadi raja, tapi dia ada rajanya namanya Herodes. Nabi Musa dikejar-kejar terus sama Raja Fir'aun, begitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap selengkap-lengkapnya. Maka yang mau nih masih mau dicontoh, tinggal ambil, tinggal comot. Karena itu Allah sampaikan, kana lakum fi Rasulillah uswatun, lengkap semuanya. Mau contoh dari mana?
Mau contoh dari mana? Enggak satu pun ada sedikit pun kekurangan dan celak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak celaknya? Bilang sekarang supaya keluar masjid enggak ragu-ragu, bertambah cinta kepada Rasulullah. Karena Allah sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Allah sendiri kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah punya Asmaul Husna 99, itu disematkan kepada beliau Al-Azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bayangin bahwasanya engkau berada pada akhlak yang azim. Azim itu asma Allah, tapi Allah sematkan untuk beliau. Luar biasa cintanya Allah itu sampai Allah Subhanahu wa taala tak pernah memanggil namanya, tapi Allah selalu memanggil sebutannya. Ya Adam dipanggil, ya Nuh dipanggil, ya Musa dipanggil, ya Ibrahim dipanggil, ya Isa dipanggil. Begitu Nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tuh dipanggil, nggak pernah ya Muhammad, nggak ada boleh cari dalam Al-Quran. Ada sebutannya, wa ma Muhammadun illa rasul, ada ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddal 'alal kuffar, ada. Tapi manggil ya enggak. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika beliau berpaling kepada Abdullah bin Umi Maktum yang buta, Allah tegurnya bukan kau bermuka masam, tidak, pakai sindiran Allah sebutnya. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Dia, coba bayangin, enggak nunjuknya lu, enggak. Itu arti Allah luar biasa. Allah sangat menjaga perasaan Nabi. Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sebutnya apa? Walaupun dalam hal itu ditegur oleh Allah, tapi tegurnya bukan engkau bermuka masam, tidak. Tapi pakai orang ketiga tunggal. Dia bermuka masam. Begitu. Kayak kita sayang banget sama anak kita. Jangan sampai anak kita terluka hatinya. Begitu dia salah, jangan nonton TV kamu. Enggak, kita bilang coba itu di mana-mana orang pada setel TV supaya dia nggak kesinggung. Begitu Allah begitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kamu bermuka masam, tidak, tapi dia bermuka masam. Di nyerempetin, disindir doang. Itu Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Jadi Rasulullah tidak punya celah, tidak punya kekurangan sedikit pun. Dia seorang ayah, tapi ngangenin Fatimah Az-Zahra yang bercerita, ayahku ini baru pulang, tapi begitu dia 1 menit, istilah kalau kita bilang baru beberapa langkah udah kangen, dan begitu pulang selalu disambut oleh Fatimah, dicium seolah-olah udah lama tidak bertemu. Tuh, anak kita begitu nggak sama bapaknya sama ibunya? Kira-kira gitu. Kalau ibu pulang cepet, anak-anak kan protes lah, kok cepet banget mah, tumben cepet banget gitu. Bapaknya pulang, ya bapak pakai pulang lagi. Anak kita kan begitu. Terus ngakunya pengikut Rasulullah, yang mana? Kalau pengikut Rasulullah nggak begitu, nggak begitu. Maaf, saya mau survei ini semua ibu-ibu sekalian. Saya mau contoh. Percuma gitu Nabi bilang uswatun hasanah, uswatun hasanah. Ibu jawab betul atau salah doang. Saya mau tanya doang, ya. Bilang betul, coba. Salah. Tes buat belajar. Betul. Ya gitu doang, gampang ya. Saya mau ngetes. Ibu tinggal jawab betul atau salah, ya. Bapak-bapaknya atau suaminya, ya. Suami di rumah suka marah, betul salah? Salah. Salah. Makanya jawabnya yang kompak biar saya tahu yang banyak yang mana. Ya, tidak. Gitu kan, betul. Oh, kan jadi kedengeran yang mayoritas yang mana, ya. Kita pakai voting aja deh. Suami di rumah suka marah-marah. Yang diem nggak punya suami kayaknya. Jawab ngapa? Ya Allah. Haji Said nih, lihat nih, yang diem harmalah nih, Said. Ada yang jawab betul, ada yang jawab salah. Tuh lihat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang beliau tidak pernah marah seumur hidupnya dengan keluarga. La taghdab, kata Nabi, jangan marah.
Nggak boleh marah sama di rumah, nggak boleh banget, nggak boleh. Apalagi marah sama istri. Manusia nggak pernah salah. Lah mana pernah istri salah ya? Sen kiri belok ke kanan, salah nggak? Polisinya yang salah, polisi dimaki-maki bisa. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, balik lagi ke contoh kita. Mana coba contoh Rasulullah yang kita contohin? Saya bertanya begitu, sebenarnya saya lagi mau mirroring. Mirroring itu seperti berkaca. Yang ibu berkata, ya suka marah. Ibu yang mesti koreksi, kenapa dia bisa marah? Berarti ada yang salah dalam mengelola rumah tangganya. Berarti ada yang salah gitu loh. Sampai suami itu sampai bisa marah kayak begitu tuh, berarti emang lakinya aja pak begitu kan? Gak boleh bilang begitu. Kita mesti berkaca sama diri kita sendiri, ya. Nah sekarang jawab lagi, betul apa salah? Tinggal ngomong betul apa salah doang. Gampang kok, gampang. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya. Ini jawab aja deh. Suami kalau baru pulang kerja bau keringat. Betul salah? Betul. Buka hadis ini saya ngomong sederhana aja, tapi ya pakai dalil semuanya. Memang caranya sih agak kayak bercanda, tapi pakai dalil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabatnya, kata sekeluarganya, kata istrinya, kata anaknya semua, Rasulullah itu ciri khasnya sangat wangi. Dia baru pulang aja wangi, apalagi dia baru mandi wangi, iya kan? Kan sama laki kita beda. Kagak beda bu, kagak beda kalau di tasnya selalu disiapin siwak, minyak wangi, ya. Terus enggak, duit gue di mana tadi gitu? Pembersih gigi, pasta gigi di mobil selalu ada biar wangi mulutnya, keteknya. Beneran bu, maaf ya, betul apa salah? Ketek laki saya ada bulunya. Betul salah? Itu dia, kurang ajar laki-laki ini. Emang disangka bercanda ini, pakai dalil pak. Rasulullah tidak pernah pak. Ini beneran, serius. Tadi saya bilang di awal uswatun hasanah, tapi tiga-tiganya gagal. Uswatun hasanah itu dia tidak pernah marah di rumah. Sang uswatun hasanah itu selalu wangi. Sampai contoh sang uswatun hasanah itu ketika dia lagi pakai buka baju, kan pakai sarung sama buka baju ya, baju atasan bawahan kalau Rasulullah ya. Ya, bukan baju gamis, itu budaya Arab biasa, tapi Rasulullah pakai baju atasan kayak baju koko, kayak bawahnya pakai sarung. Dalilnya banyak. Abu Bakar Siddiq sarungnya sering melorot, ya kan? Sering turun ke bawah sampai ke lewat mata kaki. Itu hadis Bukhari. Artinya Abu Bakar Siddiq juga pakai sarung. Ka'ab bin Malik juga begitu. Bilal selalu kelihatan dadanya. Bilal, artinya dia pakai sarung ke bawah. Betul tidak? Tuh. Terus Mus'ab bin Umair ketika wafat ditutup kepala, kaki kelihatan, ditutup kaki, pala kelihatan, artinya pakai sarung. Tuh, Abu Bakar pakai sarung, Umar pakai sarung, Rasulullah pakai sarung. Kok Ustaz enggak? Iya, mobil ribet. Emak-emak soalnya. Kalau bapak gue pakai sarung, ya. Kalau emak-emak takut ada angin, beng gitu. Ibu sekalian, jadi Rasulullah waktu beliau ganti baju berarti yang dipakai sarungnya. Perhatiin. Yang dipakai sarungnya, yang melihat tidak sengaja namanya Hafsah binti Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, nggak sengaja. Yang pernah melihat lagi dua orang, satu lagi nggak sengaja Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ngintilin Nabi kemana saja beliau pergi. Apa kata Abu Hurairah? Aku melihat ketiak Nabi. Apa katanya? Putih bersih seperti matahari yang bersinar dan tidak ada bulu selembar pun. Shallu ala Nabi Muhammad. Bandingin sama laki lo.
Maaf, saya ngomong agak masuk ke dalam rumah tangga. Kenapa laki lo begitu? Karena lu juga ada bulunya. Kenapa Ustadz ngomong kayak begitu di masjid? Ini hak. Ini hak yang saya ngomongin. Ya. Dari hal yang sekecil itu baru kita bisa yang gede. Nggak mungkin kita bisa nyontoh yang gede-gede, nggak bisa. Bayangkan berjihad fi sabilillah kalah di zaman Umar bin Khattab karena meninggalkan siwak. Ibu tahu aja, subhanallah. Coba bayangkan Umar bin Khattab, siapa yang berani sama dia? Setan aja lari. Apa kata Nabi? Inna syaitanu la yafirru min dhilli Umar wa masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Bayangin, sesungguhnya setan lari ngibrit daripada Umar bin Khattab. Tidaklah Umar berjalan di satu gang, melainkan setan berjalan di gang lain. Saking takutnya. Ketika pembukaan Masjidil Aqsa, itu pendeta 40 hari menggigil, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya karena takut mau berhadapan dengan Umar bin Khattab. Bayangin. Ketika menaklukkan Romawi, nggak bisa tumbang Romawi. Romawi bahkan menang, umat Islam kalah dalam perjuangan menaklukkan Romawi. Umar bin Khattab berpikir, kenapa bisa kalah? Ternyata Abdurrahman bin Auf dalam usulan itu berkata, karena kita sudah banyak yang meninggalkan sunnah Nabi. Apa itu? Siwak. Jadi meninggalkan siwak aja bisa melemahkan kekuatan umat Islam. Ke situ saya maksudnya. Makanya umat Islam saat ini tidak mendapatkan kemenangan karena sudah mulai meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru saja Al-Fakir dari Mabes menjemput 5 orang yang ditahan tanpa ada kesalahan yang berarti. Habib Idrus Al-Habsyi ditahan. Kenapa ditahan? Karena menyewa tenda untuk maulid di Petamburan. Itu keputusannya. Coba, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Bayangin, nyewa tenda ditahan karena menimbulkan kerumunan. Ini juga kerumunan. Panitia tanggung jawab. Lah gue nggak tahu, gue sangka sedikit yang datang. Kerumunan. Nih ibu-ibu nih ditahan lontar lo. Hadirin yang dimulakan Allah, saya ngomong sebentar nih ide, tapi ini penting gitu loh. Kagak bisa kita mendapatkan kemenangan kalau kita meninggalkan sunnah Nabi. Orang suami rumah tangga yang isinya marah-marah, dia melanggar sunnah Rasulullah yang sangat besar. Karena ketika seorang sahabat datang, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah," beliau berkata, "La taghdab, jangan marah." Lihat, kalau rumah itu isinya suami marah-marah, situ marah-marah, situ marah-marah, jangan ngomong. Bisa takbir, jangan ngomong. Mari kita jihad, jangan ngomong. Di rumah lu aja masih begitu. Padahal kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Jadi kagak bisa kita bertempur. Kalah umat Islam, kalah kalau seandainya dia tidak bisa menjaga akhlak, dia tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi, kalah. Ini serius Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong dari hal yang paling dasar dan mendetail yang simple. Jadi balik lagi, mari hidupkan sunnah Nabi di rumah. Subuh jam 3 rame rumah, itu namanya rumah orang yang beriman. Kalau jam 3 masih sepi, koreksi lagi iman kita. Bangunin semuanya, pasang alarm, pasang yang teriak, kalau perlu teriakin di kupingnya, Allahumma sholli ala sayyidin bizzalimin bizzalimin, gitu kalau perlu. Jam 11 tidak ada kehidupan di rumah. Jam 10 tidak ada kehidupan, cetak semua mati. Jam 9 maksimum dedel. Dulu kan abis dunia dalam berita kita tidur. Betul nggak? Dunia dalam berita, ingat nggak? Ingat nggak? Nenek-nenek dasar. Ya kan? Dunia dalam berita kita paksain nonton, abis gitu ya kelom pencapir. Kita padahal nunggu hunter sama Didi Mekol. Ingat nggak? Hawaii Five-O, ingat ya? Hawaii Five-O, Charlie's Angel. Nenek-nenek susah dah. Udah tua, emang kita udah tua kalau kita mengaku ya 60 lebih. Jadi jamaah sekalian dimulakan Allah,
Zaman dulu nggak begitu. Jam 3 zaman dulu udah malu. Nggak belum ke masjid malu jam 3. Malu kita beres-beres. Walaupun sampai masjid kita masih kecil rebah-rebahan lagi. Betul kan? Tapi begitu. Zaman sekarang mana anak-anak kita? Balikin kayak gitu biar Islam berjaya lagi di negeri ini. Islam nggak bakal berjaya kalau nggak kembali ke masa-masa seperti itu, saudara. Percaya saya deh, beneran. Kita udah lakukan riset, kita udah lakukan penelitian. Selama siwaknya nggak dipakai, sunnahnya nggak dijaga, masjidnya cuma rame, cuma maulid doang, subuhnya masih sepi, kagak bakal bisa mendapatkan kemenangan. Kagak bakal, rumahnya tidak sakinah mawadah warahmah, akhlaknya nggak dijaga, kagak bakal mendapatkan kemenangan. Ini saya ngomong sama ibu-ibu, caranya begini. Kalau ngomong sama bapak-bapak lain lagi. Mari kita berjuang menegakkan, lain lagi. Ibu-ibu saya nggak ajak begitu. Ibu-ibu saya ajak hidupkan sunnah Nabi di rumah. Gitu. Kalau saya ngomong sama teman-teman yang GNPF, yang 212, yang FPI, lain lagi. Mari kita bla 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 bla, lain lagi. Kalau kita ngomong di TV, lain lagi. Kalau kita ngomong sama ibu-ibu, bersihin ketek. Beneran wangi, bersihin giginya, beneran serius. Di rumah itu kan cermin, ada mirroring, ada neurotransmitter. Kalau ingin membuat suasana rumah tenang damai, ibu tenang damai duluan. Laki-laki yang pulang ke rumah mau marah-marah, kalau dia disambut pilihan, mas mau jus nangka, nangka kagak enak ya, asam urat ya, asam urat. Nangka, sawi, asam urat. Mau apel apa jambu? Gituin tanya. Hah? Dia ada kaget tuh. Padahal kita cuma punya 2 doang, gitu ya. Tapi kita bilang gitu. Siapa yang bisa marah kayak begitu? Mas, ini sapu tangan atau sapu tangan? Selampe dicelep sama air anget, lalu dipulung, dibunderin, ditaruh di atas tatakan cangkir. Kasih kalau laki pulang. Buat dia elap mukanya biar seger. Allah, ntar lakukan seperti itu, pasti suami lo heran, lo lagi kesambet lo. Nggak apa-apa, awalnya begitu, bilang aja habis ngaji sama Ustadz Hekal gitu, nggak apa-apa. Ustadz Hekal suruh kayak begitu, betul suruh kayak begitu. Kopi ya bikinin, mas mau pakai susu apa enggak gitu, mau jus, tawarin semua yang dia senang, yang dia segar. Beneran nggak bakal jadi marah kayak begitu. Simpen yang membuat dia marah. Pada waktu saya lupa sahabat Rasulullah yang anaknya wafat, lakinya lagi di luar. Ini hadis Bukhari Muslim. Lakinya belum pulang, tapi anaknya meninggal dunia. Yang turun wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Asbabun nuzul daripada ayat itu. Seorang sahabat Rasulullah mengadu wanita, ya Rasulullah, ini anaknya meninggal nih, ini nggak tahu. Suaminya tuh pulang nanya, anaknya mana? Ade. Dia nggak bilang meninggal. Ini istri yang bijak. Ini contohnya ekstrim banget sih, meninggal sih contohnya ya. Ya ambil pelajaran begitu aja deh ya. Artinya gini, waktu suaminya pulang, hal yang tidak menyenangkan kagak bakal diceritakan, hanya ditelan, dipendam sendiri begitu. Jadi ketika suaminya pulang, suaminya dibukain bajunya, dielapin, dibersihin, diwangiin, dan dianya juga wangi. Kan kalau maaf ya, emak-emak kan beda ya. Lakinya pulang pakai daster ya. Daster habis ngawinin zaman dulu, sampai sekarang masih dipakai. Udah banyak, bolongnya 18. Yang paling gede bolongnya diketek. Kan jadi nggak enak pemandangan ya. Pemandangan kagak enak. Mas, daster dari zaman dulu, dasternya udah kita bingung, daster warna apa kita nggak bisa tebak, karena berbagai macam warna ada di situ. Iya, udah gitu kelihatan pakai kutangnya, kelihatan warna hitam kutangnya, pakai peniti lagi. Ya Allah, penitinya keluar lagi, agak menjurus ke begitu. Begitu kita ketusuk sampai kesusuban kita, sampai kita pakai minyak taut. Ini bukan cerita pengalaman pribadi ya. Ya Allah ya Rabb ya. Zaman dulu kan begitu. Nenek-nenek BH-nya kan gede segini, sampai perut tuh BH-nya. Bener apa kagak? Hitam di belakang, palanya susah bukanya gitu. Bukannya aja setengah jam gitu kan ya.
Zaman dulu ya. Nah, coba seperti itu. Akhirnya menimbulkan suasana yang nggak enak. Suami ini begitu pulang nggak dikabarin, diwangiin, dikasih makan enak, dikasih minum enak, bahkan pokoknya dipuaskan malam itu sampai mandi junub, sampai semuanya selesai, semuanya beres, baru si istri berkata, "Mas, kalau kita punya barang kemudian dititipin, yang nitip minta, boleh nggak?" "Ya iya dong." "Kalau kita marah bagaimana?" "Ya kurang ajar, yang nitip, yang punya barang ngambil." "Mas, anak kita meninggal dunia, Allah yang ambil kembali itu." Ini hadis Bukhari Muslim, cuma saya ceritanya supaya biar gampang aja ceritanya kayak begini. Ini kata Rasulullah yang luar biasa, ibu yang kayak begini, yang menenteramkan. Jadi kalau suami marah, jangan heran, jangan-jangan salah kita yang nggak bisa cari celah nih. Tuh begitu. Maaf juga kalau suaminya nggak wangi, jangan-jangan kita bau duluan gitu loh. Mohon maaf. Pak, ini saya ngomong beneran Bu, beneran bukan bercanda. Karena hadis Rasulullah kalau umpamanya bicara sama sahabatnya itu memanjangkan kepala. Karena aromanya Nabi wanginya luar biasa. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah kalau keluar kamar mandi, rambutnya udah klimis, udah rapi. Kata Sayyidatina Aisyah, tuh suamiku udah klimis, rapi dan wangi. Dan Rasulullah kalau mau datang dari mana-mana, dia suka ngedehem, dia ketuk-ketuk lantai rumah sama kakinya dan dia ngedehem supaya mengabarkan orang yang di dalam rumah bahwa dia udah datang. Tuh. Kalau kita juga, laki gue pulang, hapus-hapusin WA-nya, hapus-hapusin WA-nya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Alhamdulillah kalau enggak, karena bapak-bapak begitu. Kira-kira 100 meter lagi di rumah, handphonenya dihapus-hapusin. Ibu, suami yang handphonenya pakai password, waspadalah. Ya, waspadalah. Itulah suami yang pakai password. Bukan suami yang gimana, tapi suami yang pakai password. Berarti ada rahasia antara suami dan istri, nggak bagus begitu, jangan. Ibu juga nggak usah pakai password ya, biar suami bisa lihat. Ntar suami nggak redho, jangan. Kan setiap orang punya privasi bukan di situ tempatnya. Tapi itulah bibit-bibit yang menimbulkan keraguan-raguan. Ya Pak, yang dengar ini jangan pakai passwordan di rumah. Kalau pakai password berarti lo ada yang lo simpen, berarti ada yang lo nggak kepengen diketahui. Hati-hati. Ini cuma pesan hati-hati. Kecuali kalau istrinya nggak mau tahu, nah itu lain lagi masalahnya. Kecuali istrinya inti nggak pulang nggak nanya, nah lain lagi masalahnya. Itu mah udah pengadilan agama biasanya gitu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Coba dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan pembukaan ini balik lagi deh, beneran saya sih kalau ngomong balik lagi ke basicnya. Apa itu? Tidur di awal, jangan malam-malam. Sikat gigi, beneran serius. Itu sunnah yang Rasulullah sayang. Mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak dan mencukur yang itu gitu ya. Ya lo paham dah maksudnya dah ya. Lo paham maksudnya. Kuku juga ya, telinga juga nggak boleh kotor, nggak boleh. Betul-betul kotor tempatnya syaitan, bau tempatnya syaitan. Ustadz, ada hadis yang laki-laki wanita tuh nggak boleh memakai parfum. Ada nggak? Yang bener kalau ngaji mesti sama guru. Ada orang ngaji nggak pakai guru, jadi berantakan. Contohnya begini, Rasulullah makan dengan tangan, betul nggak? Betul. Dan 3 jari. Rasulullah makan dengan tangan 3 jari. Karena yang lagi dimakan kurma. Kalau lagi makan sop di rumahnya Ka'ab bin Malik yang pernah ngundang Nabi pakai sop,
Bagaimana? Ini orang hadis taunya cuma satu, Nabi makan dengan tangan. Dia makan bubur ayam. Bagaimana coba? Hah? Cakwe lagi dapatnya. Iya kan? Jadi mesti ada gurunya, biar ada yang ngajarin asbabul wurudnya kenapa itu hadis. Rasulullah kalau hujan pasti keluar rumah membuka imamahnya, membuka sorbannya dan dia mandi hujan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Karena beliau tinggal di Mekah, di Madinah yang hujannya jarang. Ibu tinggal di Bogor. Pegawai negeri. Mau kerja jam 7 sunnah mandi lagi. Baru bentar jam 9 Bogor hujan lagi, mandi lagi. Jam 11 di kantor hujan, sunnah mandi lagi. Enggak sunnah iya, meriang iya loh. Nanti contoh. Begitu juga soal parfum. Kalau parfum itu menebarkan aroma yang menggoda, itu memang nggak dilarang sama Rasulullah, nggak boleh. Tapi jauh lebih dilarang bau. Betul nggak? Kata Nabi la taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid saya. Kalau bau, jangan dekat-dekat masjid saya. Ini demi menjaga, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh. Tapi bau ketek. Bagaimana ceritanya? Hah? Wangi nggak apa-apa, sesama wanita ini yang tidak menerbitkan aroma yang menyengat. Nggak usah pakai yang mahal-mahal, pakai MBK aja nggak apa-apa. Tahu MBK? Orang dulu yang roll on nenek-nenek. MBK MBK sekarang ada yang spray, MBK ada yang roll on, dan MBK punya orang Islam tuh, punya sahabat saya Ibu Yati. Nggak salah, nggak apa-apa, itu punya orang Islam, pakai MBK nggak apa-apa ya, asal jangan jadi burket aja ya. MBK nggak apa-apa. Orang dulu pakai bedak Mars sama minyak kayu putih aja wanginya luar biasa, kayak orok. Sekarang kayak orok juga, tapi orok mati 6 bulan, busuk jadinya. Ya Allah ya Rabbi, ya pakai yang demikian. Saya ngomong sederhana, tapi ini amalkan, karena ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu jalankan, pahalanya terus mengalir karena menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menghidupkan sunnah Rasul membuat kekuatan umat, gitu loh. Memang saya bilangnya bercanda, dan ibu-ibu jalanin, ini umat yang kuat dampaknya. Di rumah jadi hidup sunnah Rasulullah, dan cahayanya mampu membuat orang zalim takut kepada Islam. Begitu. Mesin di situ tuh yang saya mau sampaikan. Karena setiap orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, Allah taruh rasa takut dalam hati mereka kepada umat Islam. Kenapa mereka berani injak-injak umat Islam? Karena umat Islam meninggalkan sunnah Nabi. Saya bawa ini gampang, biar gampang dicerna. Itu sunnah Nabi. Jadi lebih bahaya bau daripada wangi yang semerbak. Jadi pakailah supaya nggak bau, begitu loh. Supaya wangi. Kan enak masjid suasananya wangi. Ini kalau kita lewat sono, Bu Matahari. Ada lagi Bu Matahari ya. Cuma orang dulu yang bilang Bu Matahari. Sekarang udah banyak produk-produk muslim. Eyelinernya pakai Wardah. Ini pakai Wardah nggak? Pakai Wardah. Wardah kan punya, nggak apa-apa saya promosiin orang Islam ya. Sepatunya pakai sepatu sendal punya orang Islam, ada nggak? Ada tuh. Namanya Tomkins. Itu pabriknya punya Pak Bambang, sahabat saya tuh, betul. Itu yang Wardah tuh Ibu Nur Hayati, kakak kelas saya di ITB. Ya, saya di industri, beliau di farmasi. Kakak kelas saya tuh di ITB yang bikin dari rumah doang, dibikin sampo tuh pakai baskom, digituin, dicobain dia karena farmasi jago. Akhirnya sampai sekarang pabriknya terbesar di Asia, nomor 1 kosmetik, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hebat kan, punya orang Islam, orang Indonesia. Makanya pakai terus ya, beli terus, biar nggak habis, beli aja terus, kasih hadiah buat orang lain, biar semarak pabriknya. Amin ya. Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah di rumah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala kuatkan
kekuatan orang Islam. Kagak bisa diremehkan, kagak bisa disepelekan, kagak bisa direndahkan. Karena kita menghidupkan sunnah Nabi. Kalau kita sudah mulai meninggalkan sunnah Nabi, maka itulah tanda kelemahan. Yang lemah jadi bapak-bapaknya, jadi anak-anaknya. Yang kuat jadi orang zalim. Ingat, menghidupkan sunnah Nabi itu hak. Menghidupkan sunnah Nabi itu apa? Apa? Menghidupkan sunnah Nabi itu hak. Menghidupkan sunnah Nabi apa? Dan ingat janjinya Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, yang batil tumbang. Tuh, ke situ parannya, ke situ dampaknya. Menghidupkan yang hak, yang batil hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil. Dan sunnah Nabi tertinggi itu adalah ya sholat berjamaah. Itu sunnah Nabi tertinggi. Yang lain semuanya, yang lima itu apaan? Kalau bapak-bapak memotong rambut, ibu merapikan rambut. Bapak-bapak memotong bulu ketiak, ibu juga begitu. Memotong kuku, ibu juga, bapak juga. Membersihkan nih telinga semua, ibu juga, bapak juga. Bulu yang lain juga demikian ya. Nggak boleh ada bau. Nggak, setan demennya yang bau beneran. Sampai kita orang Betawi kalau lewat bau setan sih, sampai kita nggak pernah begitu. Saking kita sering bau setan gitu ya. Ya kita bau jin buang anak gitu ya. Bau jin loh ya. Orang Betawi namanya suka begitu, ngomongnya nyablak aja. Jadi dengan menghidupkan sunnah Nabi sebagai tanda kita cinta sama Nabi, percuma dong. Maulid tiap tahun, umur 60, dari umur 10 tahun udah maulid, 50 kali ikut maulid, tapi masih bau. Bagaimana coba? Bagaimana? Pusing nggak dengarnya? 50 kali ikut maulid, tapi di rumah marah. Sunnah Nabi yang mana? Nggak bisa. Lebih baik diam. Kalau diam nggak selesaikan masalah dong. Ada bisa hukum. Anaknya bandel, hukum. Jangan marah. Hukum hari ini nggak kasih jajan, nggak apa-apa, tapi jangan marah, karena marah itu betul-betul dari syaitan. Saya pun belajar nih, jangan sampai marah di rumah, jangan sampai marah. Kenapa? Karena itu melemahkan. Ntar anaknya balas, anaknya jadi kurang ajar. Anak kurang ajar itu karena kita galakin, anak kurang ajar karena kita galakin. Beneran Bu, beneran. Anak yang nggak pernah kita galakin, yang kita peluk aja, yang kita cium, yang kita kagak bakal berani kurang ajar. Saya contohnya nggak bakal berani ngomong enggak sama Umi, nggak bakal berani. Mas sampai umur 45 sampai 50 masih disuapin makan sama Umi. Dan aneh nggak pernah bilang enggak, selalu bilang iya bisa boleh, iya bisa boleh, iya bisa boleh, iya bisa boleh. Karena saya udah bersumpah kagak ngomong yang lain sama Umi sama Abah kecuali iya bisa boleh, iya Pak bisa Pak boleh Pak, iya Mi bisa Mi boleh Mi, dah ya bisa boleh, dikunci nih semuanya kecuali ya bisa boleh, kagak ada yang lain. Pernah karena berjanji hanya bisa ngomong ya bisa boleh sama orang tua, Al-Fakir ada undangan di Nyumon di Nusa Tenggara Timur. Subuh-subuh jam 3 udah berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, naik pesawat pagi mendarat di Lombok. Ketika sampai di Lombok, handphone baru dihidupin. Ternyata Umi telepon beberapa kali dari pesawat. Begitu hidup masih tangga pesawat, buru-buru telepon Umi. Mi tadi telepon Ekal. Iya, ntar lo kesini ya. Nah lo. Ntar lo kesini ya. Iya Mi. Dari situ saya langsung pindah dari check-in counter, buru-buru keluar untuk mencari tiket kepulangan. Baru sampai. Padahal ada 3 hari jadwal di Lombok untuk ceramah di beberapa masjid dan di banyak juga di kaum ibu, juga di kaum bapak. Umi bilang suruh makan bagaimana? Aneh pulang. Itu menjelang pulang, Ustaz mau kemana? Maaf saya balik lagi. Gak bisa Ustaz, kok begitu? Maaf dijemput. Ustaz udah jemput. Minta maaf. Ustaz udah dijemput semuanya, udah masak apa semua Ustaz. Minta maaf banget, saya mesti pulang. Minta maaf. Ustaz ini gak boleh begitu Ustaz. Ini kejadian bener. Ustaz nggak boleh begitu. Itu orang-orang udah pada nungguin Ustaz. Maaf banget, saya mesti pulang. Minta maaf, saya mesti pulang. Ustaz bakal dibenci sama orang-orang kalau begitu. Saya nengok,
Cereset, saya nengok. Apa lo bilang? Kenapa Pak? Ustadz bakal dibenci sama semua orang. Saya bilang, demi Allah nggak apa-apa, asal jangan ibu saya benci sama saya. Se-Indonesia benci Pak, silahkan. Sedunia benci silahkan, asal jangan satu orang itu yang benci sama saya, ibu saya. Terus gimana Ustaz? Ibu saya minta makan sama saya sekarang. Terus saya mesti pulang, mesti makan. Saya pulang cari pesawat berikutnya, langsung kembali ke Jakarta dan pulang bawa sop hangat. Ya, Bang Madine, mie yang di Tanah Abang tuh mie saya paling suka, mie Bang Madine, yang mie ya, yang kuah kental, yang dekat masjid ya, yang kayak Haji Mas Mansur. Dia minta mie Bang Madine sama sop, saya bawain, dan malam saya udah sampai rumah lagi, saya duduk sama Umi liatin mukanya sampai dia senyum. Ya Allah, enak banget kah Mi. Tadi waktu Umi telepon pagi, Eka di Lombok. Ya Allah, kok lu nggak bilang? Eka lupa bilang berangkat, biasanya bilang berangkat dulu, lupa bilang. Umi minta sop, mau makan malam barengan sama Eka. Ya Allah Kal, terus gimana? Besok mau balik lagi ya ke Lombok ya, subuh-subuh. Iya deh, ya udah Kal, ya Allah, gue redo sama lo. Berapa harganya tuh omongan? Berapa harganya tuh ngomongan? Boleh jadi sop yang saya beli tambah tiket pesawat, mungkin sopnya sop yang paling mahal, mungkin sopnya 4 juta kalau sekarang, karena tiket pesawat pulang pergi 4 juta. Tapi berapa harga? Ibu saya berkata, gue redo sama lo. Berapa harganya? 1 triliun? 1000? 1 juta? Triliun? Gak bisa dihitung. Gue redo sama lo. Saya lihat mukanya senyum. Allahu Akbar. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, beliau rindu katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Pulang, buatlah ibumu tersenyum. Saat itu Allah sedang tersenyum kepadamu. Saya begitu, alhamdulillah. Kenapa? Bukan saya sok tahu. Kenapa saya begitu? Karena ibu saya dari saya masih orok sampai sekarang belum pernah yang namanya dimarahin sekalipun. Belum pernah. Sekalipun belum pernah. Pernah bawa bola, main bola, baru pulang dari sekolahan masih SD kelas 3 di Kalibata. Itu ada 6 orang sahabat-sahabat main bola. Lumpur nempel di kepala, rambut semua sampai maghrib. Begitu pulang dari maghrib, pulang ke rumah masing-masing. Rumahnya deket lapangan itu namanya Amak. Amak nih bapaknya udah nungguin, diselebot pakai sapu karena kotor. Pulang sekolah langsung main, belum makan, belum sembahyang, belum ngapain. Seberang rumahnya Aap itu Amak belok. Dan ini Aap, ini Amak. Amak juga begitu. Ibunya pakai kayu mukulin. Nggak jauh dari situ rumah Bobby sama Billy. Diomelin juga rumah Henry juga. Di ujung paling pojok rumah itu rumah satu orang anak. Dia udah lihat semua emaknya marahin anak-anaknya. Kira-kira anak itu takut nggak pulang ke rumah? Dia lihat dimarahin semua. Anak itu pas sampai pulang ke rumah, dia takut dimarahin. Dia ngintip-ngintip pelan-pelan, dia pulang lewat pintu belakang. Ternyata ibunya udah nungguin di pintu belakang. Ibunya nggak bawa sapu, nggak bawa kayu, nggak bawa sapu lidi. Ibunya bawa teh hangat sama 2 potong pastel. Demi Allah, anak itu saya. Anak itu saya 40 tahun yang lalu. Demi Allah, anak itu saya. Saya pulang ketakutan waktu itu karena saya lihat semua teman-teman saya diomelin, dipukulin. Ibu saya pas saya pulang, lah Umi, udah ada teh hangat sama 2 potong pastel. Saya nangis, bukannya makan itu pastel, saya nangis. Kotor-kotor saya peluk dasternya Umi saya. Saya bilang, Umi, yang lain kok dimarahin, kok Umi enggak? Kalau kenapa? Diusap rambut saya banyak tanah. Kalau orang Betawi bilang dididisin, dikeluarin, dididisin itu, dikeluarkan kotorannya, dikeluarin itu sambil bilang, udah makan. Tuh Umi udah masakin air hangat, masih terngiang-ngiang di kuping saya. Demi Allah, saya nggak cerita ngarang-ngarang.
Umi udah masakin air hangat masih ngiang-ngiang. Saya bukannya mandi, nangis. Nangis, kalau orang Betawi bilang nangis beleter-leter. Saya bilang, ya Allah, nggak bakal saya ngelawan apapun yang dia bilang. Kenapa? Cinta dia nggak berubah. Lagi orok dia begitu, saya gede dia begitu, saya umur 50 dia begitu juga. Cintanya nggak berubah. Bandingin coba ibu-ibu yang jujur. Waktu anaknya umur 2 tahun nggak mau makan, ibu-ibu bilang apa? Mam dong sayang, mam dong. Umur 10 tahun nggak mau makan apa? Makan nggak? Makan nggak? Cubit nih. Anak tuh tahu kok emak gue berubah gitu loh. Umur 20 tahun mau makan mau kagak sebodoh. Bagaimana perubahan cinta itu? Ini serius. Itu perubahan cinta namanya. Jadilah emak yang cintanya abadi. Orok begitu, SD begitu, SMP begitu. Saya sampai umur 50 begitu juga. Sampai umur 40, 45 masih disuapin. Begitu pulang sampai rumah masih ngedeprok, masih ciumin, masih cium semua, masih cium kaki, masih cium dungkul, masih disuapin sama tangannya sendiri. Coba bayangin. Jadilah ibu yang menghidupkan sunnah Nabi. Karena Sayyidatina Khadijah begitu sama anak-anaknya, yaitu Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab, Fatimah, Abdullah, dan Qasim, anak-anak Rasulullah dari Sayyidatina Khadijah. Ini yang saya bawa contoh Rasulullah periode Mekah. Ntar kapan-kapan kita ketemu periode Madinah. Sampai saya ceritain kebohongan Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun. Kebohongan yang betul saya jelaskan dengan berbagai macam kitab. Saya bongkar semua kitab, saya jelaskan bahwa yang mengatakan itu hanya populer di Indonesia, di luar negeri enggak. Rasulullah menikahi Aisyah ketika usianya minimal 23 tahun. Banyak hadis yang menceritakan demikian. Tidak hadis ahad. Hadis ahadnya memang begitu, bersumber dari yang lain ya, bukan dari yang mutawatir. Ya, yang mutawatir enggak begitu, ya. Hadisnya berasal dari Hisham bin Urwah, dan Hisham bin Urwah udah ditolak oleh para perawi hadis. Bukhari memasukkan karena hadisnya ahad yang menceritakan umur Siti Aisyah. Padahal Hisham bin Urwah tidak pernah berjumpa dengan Siti Aisyah. Justru Aisyah berkata, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Kata Aisyah, aku gadis remaja. Kemari aja bu, nggak apa-apa. Anak menangis itu indah bu. Nggak ada yang lebih indah daripada anak suara menangis. Nggak ada. Ibu lihat anak menangis itu indah. Ibu mau nggak punya anak nggak nangis 6 bulan? Mau nggak? Step ya nggak apa-apa, anak nangis bagus, suaranya indah seperti musik yang merdu, ya ibu sekalian. Ntar kapan-kapan saya cerita dengan lengkap. Siti Aisyah berkata, aku gadis, Bukhari riwayatnya, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Surat Al-Qamar itu tahun ke-6 kenabian. Waktu Rasulullah baru 6 tahun jadi Rasul, Siti Aisyah udah remaja. Tuh, Khadijah masih ada. Tuh, kata Siti Aisyah, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras, baik masa jahiliyah maupun masa kenabian. Artinya masa jahiliyah Aisyah udah ada. Sebelum Nabi jadi Rasul, Aisyah udah ada. Dalam hadis Bukhari, Aisyah bercerita, aku sering menyaksikan dia, maksudnya Rasulullah, datang ke rumah ayahku, maksudnya Abu Bakar, menjelang asar sebelum jadi Nabi. Aisyah udah gede. Ayo bantah hadis itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani bercerita demikian, At-Tabari bercerita demikian, Ibnu Katsir bercerita demikian. Orang Indonesia doang yang bilang Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun. Ya, nanti kapan-kapan saya bongkar semuanya. Nabi itu mulia, nggak ada cacatnya sedikit pun. Nabi pun menikahi Aisyah karena perintah Allah. Malaikat Jibril yang perintahkan untuk menikahi Aisyah. Perintah menikahi dengan yang lain, Maimunah juga perintah menikahi Maria Al-Qibtiyah karena adat Mesir yang persaudaraan antara Madinah negara dengan Mesir itu persaudaraan, maka anaknya atau menghadiahkan untuk dinikah. Itu memang pada waktu itu memang demikian. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Nabi menikahi Zainab binti Jahsyin. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan anak angkat. Wa Muhammadun illa rasul qaul, ya. Gimana? Apa ayatnya, Pak? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Oh bukan itu. Makana
Muhammadun aba'in min rijalikum. Ya. Nah, ayat itu yang menyuruh Allah yang suruh Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsyin. Jadi bukan kemauan Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan Nabi. Allah yang perintahkan. Itu semua saya bisa cerita dengan lengkap semua dengan istri-istri Rasulullah. Maafkan saya sampai dipesan Ustadz sampai jam 2:30, cukup 2:30 juga. Kiranya ada waktu 5 menit untuk bertanya jawab. Tanya jawab ada? Nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto belum foto? Foto. Mama kalau foto setengah jam. Nggak usah deh, ayo deh. Yang nanya aja. Siapa yang nanya? Silahkan. Bismillah. Jelas semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan gampang dicerna, gampang diterima, gampang diamalkan. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ibu nggak ada yang nanya? Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah, berarti paham semuanya. Saya kalau gitu pamit pulang. Makan dulu. Udah, soto.